kita pasti membaca media dan gejolak ekonomi itu berasa sekali di kehidupan masyarakat, apalagi di Kota Ambon. Ibu-ibu keluh banyak tentunya harga sembako yang naik, telur, minyak, terus juga yang belakangan ini ya mereka juga keluh soal inflasi dan sebagainya. Tapi tunggu dulu, di satu sisi ini orang-orang yang konten kreator bergembira banget. Karena apa? Bank Indonesia mengeluarkan uang pecahan rupiah tahun edisi 2022 itu warna-warni seru banget dan jadi konten yang mengasihkan. Kalian sudah punya? Jangan lupa di tayangan ini kita akan bahas soal bagaimana pemanfaatan atau pengelolaan uang itu sendiri. Nah, kalau belum punya, nanti deh ke Bank Indonesia bisa tuker itu yang namanya uang rupiah tahun edisi 2022 yang baru dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Nah, lebih seru lagi, tamu saya hari ini adalah Deputi Bank Indonesia, yaitu Bapak Yazid Niam. Kita akan ngobrol banyak soal pemanfaatan uang ini di kehidupan kita hari-hari dan yang pasti cinta rupiah. Itu poinnya. Oke, apa kabar Pak Yazid? Selamat datang di podcast Amex. Sehat Pak? Sehat-sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, ini kita ngomong banyak nih Pak nanti soal uang rupiah itu sendiri. Tapi saya mau nanya dulu secara global nih Pak. Ini ekonomi lagi gak bagus, inflasi tinggi, ibu-ibu ngeluh. Kita korek-korek dikit Pak sebelum kita ngomong soal cinta rupiah ini. Kalau Bank Indonesia sendiri Pak melihat gejala dan gejolak ekonomi yang ada saat ini seperti apa Pak di Maluku, di Kota Ambon? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita lihat memang inflasi ada sedikit mengalami kenaikan. Ya. Kalau dari sisi angka kita ada 5,8 year on year. Nah, cuman kami berharap masyarakat tetap tenang gitu ya, tenang. Kita ada yang namanya cinta bangga paham rupiah. Jadi ada yang terakhir paham ya. Kita terus mengedukasi masyarakat untuk bijak juga dalam berbelanja. Ya. Jadi nggak usah resah. Iya, nggak usah resah. Kalau perlu nih, kalau memang misalkan harga apa nih yang naik, misalkan cabai ya, kita juga bisa juga menanam cabai di pekarangan kita gitu. Selain mendukung pemerintah juga, kita juga untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Oke, jadi sebenarnya banyak kali yang bisa dilakukan ya untuk menyiasati inflasi ini ya. Yang punya pekarangan yang tadinya masih luas boleh nanam cabai, nanam tomat, nanam terong bahkan. Biar kalian nggak ikut panik. Pak, ini kadang kan juga kalau dalam situasi seperti ini nih Pak Yazid, orang-orang banyak yang memborong barang nih Pak. Mikirnya nih pasti tiap bulan akan naik lagi bulan-bulan depan misalnya. Ini panik buying seperti itu harus menyiasatinya seperti apa Pak? Ya, artinya masyarakat jangan terus melakukan stok ya, ya menimbun gitu ya, karena nanti bisa kena pidana kalau menimbun. Jadi berbelanja dengan bijak, jadi kebutuhan apa saat itu ya hanya berbelanja hanya sesuai kebutuhan dan tidak boleh menimbun gitu. Dan juga ada misalnya bahan-bahan yang bisa diganti gitu, secara substitusi. Artinya ya kalau memang yang tadinya berasnya mahal mungkin ganti umbi-umbian seperti itu kayak sagu juga bisa. Pangan lokal betul. Oke, baik. Pak, ini belakangan nih Pak, dari pantauan kita di Amex sendiri ini konten kreator banyak yang mempergunakan uang pecahan rupiah baru tahun edisi 2022 ini di konten-konten sosmed mereka. Ini luar biasa Pak, aku lihat aja ini yang ngipas-ngipas warna-warna apa? Ternyata di uang baru. Ada juga yang langsung bikin tebak-tebakan dengan uang baru ini. Ini luar biasa Pak sebenarnya. Tapi sebelum ngomong sampai ke situ, ini saya mau nanya dulu Pak. Cerita dikit dong Pak Yazid soal BI mengeluarkan uang baru tahun edisi 2022 pecahan rupiah khususnya. Silakan Pak. Ya, kebetulan saya bawa ini. Contohnya Pak. Ini bukan contoh, betul. Ini betul. Benar-benar uang asli. Uang asli baru emisi tahun 2022. Jadi Bank Indonesia mengeluarkan 7 pecahan. 7 pecahan uang kertas. Tahun edisi 2022. Nah, dan ini sudah diluncurkan oleh Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan pada tanggal 18 Agustus tahun 2022 yang lalu. Begitu. Nah, uang ini sudah berlaku. Jadi sudah berlaku. Jadi masyarakat jangan kaget misalkan nanti ada transaksi
sebagai alat pembayaran yang sah di NKRI. Gitu. Jadi sudah mulai diedarkan, kami juga melayani masyarakat apabila melakukan penukaran di mobil-mobil kas pilih. Kami juga sudah edarkan juga ke perbankan, walaupun memang ini masih belum banyak, masih belum banyak dan sifatnya masih terbatas. Masih terbatas ya. Terbatas. Dan satu hal lagi yang penting adalah uang emisi yang sebelumnya yang tahun 2016 yang ada ini ya, yang lama ini ya, yang 2016 gitu ya, itu masih tetap berlaku ya. Masih tetap berlaku. Jadi sampai berlaku ya. Sampai nanti Bank Indonesia melakukan pencabutan. Jadi yang ini sudah berlaku, yang ini tetap juga berlaku. Jadi masyarakat juga jangan menolak uang yang versi lama yang emisi lama gitu ya, emisi 2016, emisi 2014. Pak, ini kan masyarakat perlu diedukasi lagi nih Pak. Ini kan mereka juga pasti ada yang pengen nukar tapi belum punya kesempatan. Itu pasti ada jalur-jalur yang ditentukan oleh BI tentunya, apakah sekalian dan sebagainya. Terus juga misalnya ini kan belum merata nih kan Pak sampai di 11 kabupaten kota. Ini masih menunggu juga distribusi dan sebagainya. Sejauh ini langkah-langkah yang sudah dilakukan Pak supaya masyarakat dapat memperoleh atau menukar uang ini seperti apa Pak? Ya, kami dari Bank Indonesia sudah melakukan layanan penukaran. Ya, kami minggu kemarin ada 5 titik yang sudah kami lakukan, yaitu salah satunya ada di Lapangan Merdeka, terus ada di Pertokoan Wayame, Wayahu. Di beberapa titik memang kami sudah pasar tradisional Wayahu di pasar tradisional itu. Nah, ke depan kami akan terus melakukan hal itu. Paling tidak kami nanti seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali untuk melakukan kegiatan layanan kas keliling untuk memperkenalkan uang emisi baru ini. Nah, bagaimana caranya masyarakat agar mendapatkan uang ini? Masyarakat bisa masuk ke website pintar.bi. Aplikasi Pintar itu ya. Di sana nanti akan muncul jadwal penukaran kita. Nanti silahkan tinggal dimasukkan nomor KTP, terus nanti akan setelah submit nanti akan muncul kode pesanan. Jadi masyarakat tinggal membawa kode pesanan itu, klik aja, ya, bawa ke petugasnya sampai petugas dan silakan. Ada pembatasan nggak ya Pak Yasin? Ya, misalnya per orang harus sehari berapa gitu, nggak boleh lebih dari nominal berapa misalnya? Ya, karena memang ini uangnya masih terbatas, jadi kami tujuannya adalah hanya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Pembatasannya adalah kami melayani dalam sistem paket Pak. Jadi satu paketnya itu 200.000, ya, minimal 1 paket dan maksimal 5 paket. Jadi masih ada pembatasan dulu ya Pak? Masih ada. Tapi nanti pelan-pelan kita nanti akan membuka atau menambah jumlah paket. Contoh misalkan September rencana kami nanti akan buka sampai maksimal 10 paket. Jadi maksimal 2 juta ya, maksimal 2 juta. Nah, satu paketnya itu terdiri dari 100.000 satu lembar, 50.000 satu lembar, 20.000 juga satu lembar, 10.000 satu lembar juga, 5.000 2 lembar, terus 2.000-an 4 lembar, dan 1.000-an 2 lembar. Total satu paketnya ada 200.000. Ya, karena ini fungsinya hanya kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu, jadi kami batasin sistem paket. Sambil nanti pelan-pelan kami juga sudah mulai mendistribusikan kepada perbankan. Jadi nanti ke depan perbankan juga sudah bisa menerima dan juga apabila masyarakat nanti menarik di loket ATM maupun di tellernya perbankan, tentunya akan juga ada emisi 2022 ini. Namun ini bertahap. Jadi karena kalau di ATM kan tuh harus disetting ulang dan lain sebagainya, butuh waktu. Pak Yasin, ini kan bentuk dan warna serta gambar dari uang pecahan emisi 2022 ini yang baru beda kan Pak dengan yang lama? Berbeda. Nah ini bisa dijelaskan nggak Pak secara detail, mungkin dari ukuran mungkin beda, dari sisi artnya, tampilannya mungkin beda, dan ini terawangannya untuk mengetahui ini uang ini asli apa palsu juga mungkin lebih jelas sekali Pak dibandingkan mungkin dengan uang sebelumnya. Jadi mungkin saya cerita sedikit kenapa Bank Indonesia ini mengeluarkan uang emisi tahun 2022 ini. Yaitu dilandasi atas dasar evaluasi kami terhadap uang yang beredar saat ini. Jadi Bank Indonesia terus mengevaluasi. Jadi banyak hal sih memang beberapa masukan dari masyarakat, terus dan juga Kota Supal dan pemberantasan uang palsu
palsu, terus juga dari sisi ya, tanda pengaman yang perlu dikuatkan, terus dari sisi desainnya, terus kami juga dapat masukan dari juga Pertuni ya, jadi Persatuan Tunanetra Indonesia, sehingga muncullah uang emisi 2002 ini dengan 3 penguatan sebenarnya. Ada 3 penguatan. Yang pertama penguatan dari sisi desain. Dari desainnya kita kuatkan. Yang kedua dari sisi security features atau unsur pengaman kita lebih kuatkan sehingga sulit untuk dipalsukan. Yang ketiga kita juga kuatkan ketahanan uang ini sehingga lebih tahan lama. Jadi yang pertama dari sisi desain, memang ukuran uang kalau yang emisi sebelumnya masing-masing pecahan itu selisihnya hanya 2 mili. Nah sekarang untuk emisi 2022 itu 5 mili, 5 mili. Agak tebal ya Pak ya? Ukuran panjangnya, 5 mili. Sehingga kalau kita bandingkan antara 100.000 dengan uang 1.000 ini jauh sekali, jauh banget dari sisi panjangnya. Ini sekitar 30 mili atau 3 cm bedanya. Ini kenapa? Karena kami juga ini sesuai best practice internasional, juga kami menerima masukan dari Pertuni terkait membedakan nominal pecahan uang itu dari sisi panjangnya. Jadi misalnya yang 1.000 dibedakannya itu lebih pendek. Iya, kalau dulu tuh selisihnya cuma 2 mili antar pecahan, sekarang 5 mili sehingga lebih lebar begitu. Nah itu dari sisi desainnya. Terus yang kedua adalah terkait ini warna. Nah kalau kita lihat warnanya, misalkan ya kita contoh misalkan 100.000. 2002. Ini 2022, ini 2016 ya. Jadi lebih kontras. Jadi lebih kontras untuk yang emisi 2022 lebih kontras gitu. Kalau yang emisi 2016 kan dia warnanya kayak seragam gitu ya. Seragam agak kalau yang emisi 2022 lebih kontras dan tentunya lebih indah. Terus satu hal lagi terkait benang pengaman. Kalau benang pengaman ini kalau untuk emisi 2022 itu letaknya sama semua. Jadi letaknya itu di pinggir sebelah kiri sama semua. Tapi kalau emisi 2016 itu letaknya beda-beda. Jadi ada ke kanan ya. Ada yang agak ke kanan, ada yang ke kiri. Kita lakukan penyeragaman. Kita lakukan penyeragaman. Begitu juga dengan yang namanya tanda air. Tanda air itu watermark itu ya. Watermark itu di tahun 2016 itu berbeda dengan gambar utama. Berbedanya di mana Pak? Ya, di sini misalnya di 2016. Di 2016 ini Insinyur Juanda misalkan. Itu tanda airnya kalau kita terawangkan gitu ya. Itu berbeda, bukan Insinyur Juanda. Tapi kalau emisi 2022 sama antara gambar utama dengan tanda air apabila kita terawangkan arah cahaya. Jadi itu dari sisi desain kami melakukan penguatan. Terus dari sisi tadi desain sudah, dari sisi unsur pengaman. Unsur pengaman itu kita juga lakukan penguatan. Ini ada namanya OVMI, Optical Variable Magnetic Ink. Nah, yang ada logo BI-nya. Iya, yang ada logo I sama bunga ya. Nah, bedanya apa dengan yang tahun 2016? Ini sebenarnya sama ada. Optical Variable ini ada, cuman yang ini lebih canggih. Jadi ini hologramnya akan terlihat jelas. Dan warnanya juga beda ya. Warnanya lebih ngejreng gitu ya. Dan lebih mudah dikenali. Dan lebih kelihatan nih. Lebih kelihatan sih. Ya, mudah dikenali apabila dibandingkan dengan yang lama ya 2016 itu ya. Yang lama sebenarnya juga berubah-ubah warnanya, cuma tapi kayaknya lebih indah yang baru juga ya. Indah. Makanya kami melakukan 3 penguatan itu. Ada penguatan desain, penguatan unsur pengaman gitu. Yang terakhir adalah penguatan dari sisi durability atau ketahanan uang. Jadi khusus untuk uang yang kecil, nominal kecil ini kan sering beredarnya lebih cepat gitu ya. Iya kan? Habis dari tukang bakso langsung ke masjid atau ke langsung masuk ke tanah kita. Jadi
karena frekuensi peredarannya itu cepat, Bank Indonesia memandang perlu untuk dilakukan penguatan dari sisi bahan. Jadi ini uang yang emisi 2022 ini kita lapisin dengan zat tertentu sehingga lebih kuat dan tahan lama. Artinya lebih kuat itu termasuk misalnya nggak mudah lecet juga Pak, misalnya. Karena kan kalau orang kan selalu yang udah digenggam gitu aja langsung isi. Tapi perlu diingat, walaupun Bank Indonesia juga sudah menguatkan uang ini dengan puting ya, dengan dilapisin zat tertentu sehingga lebih lama. Kita sebagai masyarakat juga jangan terus memperlakukan uang dengan seenaknya, gitu. Karena bagaimanapun juga kalau kita memperlakukan uang ini dengan tidak baik, ya tetap ini akan tetap busuk juga. Ini untuk kolektor uang dulu lumayan bergembira Pak ya. Karena dari segi tampilan dan sebagainya ini lebih indah. Nah, saya mau nanya nih Pak, bagaimana dengan untuk tunanetra Pak, untuk penggunaan mereka misalnya di uang emisi 2016 dengan uang tahun emisi 2022, apakah mereka memang lebih lebih cepat mengenal, meraba dan sebagainya dibandingkan misalnya uang yang lama Pak? Ya, untuk saudara-saudara kita yang tunanetra memang ada dua hal. Yang pertama dari sisi ukuran tadi ya, dari sisi ukuran. Yang kedua ada namanya blind code atau kode tunanetra. Jadi di sebelah kiri dan sebelah kanan uang itu ada beberapa pasang garis. Nah, kalau untuk 1000 itu ada 7 pasang garis di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau untuk 100.000 ada 1 pasang. Nah, jadi dari sana nanti bisa diraba. Bisa diraba. Berarti kalau 7 pasang itu uang 1000. Berarti 1000. Kalau cuma 2 berarti 100.000. Kalau cuma 1 pasang. Satu pasang. Ini 1 pasang namanya. 1 pasang itu berarti 100.000. Kalau 2 pasang berarti 50.000. Jadi dari sana bisa mengenali. Ini sangat membantu ya. Iya, sangat membantu. Dalam waktu dekat memang kami juga akan memberikan edukasi kepada Pertuni Maluku atau Ambon terkait hal ini biar juga mereka juga mengenali uang baru seperti apa. Aduh ini mantap sekali ya. Saya juga harus tukar nih kayaknya ya. Karena kalau kita nggak tukar bahayanya apa? Karena sekarang yang namanya kolektor uang itu ini lagi berburu nih Pak Yasin. Pak Yasin, saya pengen nih Pak, beberapa waktu lalu saya sempat baca di postingan teman-teman itu soal Bank Cinta dan Bangga Rupiah, Bangga dan Cinta Rupiah seperti itu. Bisa dijelaskan nggak Pak? Di sini sekaligus mungkin kita edukasi teman-teman kita, teman Amex lagi nonton tayangan ini supaya mereka juga lebih paham lagi. Itu program dari Bank Indonesia apa sih sebenarnya? Jadi panggilannya apa nih? Teman-teman Amex ya? Teman Amex. Oh iya, teman Amex. Jadi Bank Indonesia sekarang juga menggaungkan apa yang disebut dengan CBP. CBP itu singkatan dari Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah. Cinta, Bangga, Paham Rupiah. Iya. Cinta, yang pertama cinta itu berarti kita biasanya kalau kita cinta itu harus mengenal. Iya, mengenal uang. Mengenalnya apa? Ya perbedaannya, ciri keasliannya, gitu ya, mengenal. Terus habis itu juga apa? Juga merawat. Ya, jadi mengenal dan juga merawat itu simbol dari cinta terhadap uang rupiah. Karena uang ini adalah simbol kedaulatan. Jadi ini adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di NKRI dan simbol kedaulatan juga, sehingga kita harus cinta terhadap uang itu. Terus yang kedua adalah bangga. Kita bangga bahwa ini adalah alat pemersatu bangsa. Ya, jadi kalau kita lihat secara detail uang ini, contoh misalkan uang 1000 aja, ini gambar pahlawan kita, Cut Mutia. Ini di belakangnya ini ada penari. Gambar penari Tifa ini dari Papua. Jadi bukan berarti Cut Mutia dari Aceh, terus belakangnya budaya Aceh ya juga. Jadi memang dicampur-campur gitu ya. Terus gambar pemandangannya adalah gunung. Ini di Banda Neira. Gunung Arbi. Di Maluku dan juga ada bentengnya. Nah, dari situ kita ingin bahwa kita itu bersatu dalam rupiah. Ya, jadi bersatu dalam rupiah, berdaulat di NKRI. Jadi semua unsur flora fauna itu ada di setiap budaya juga ada di setiap lembar uang rupiah gitu. Jadi kita harus bangga dengan uang rupiah ini. Cinta, bangga dan paham. Terakhir paham. Jadi kita juga paham dalam melakukan
bertransaksi. Jadi transaksi rupiah itu ada dua, baik itu dengan uang kertas atau uang tunai maupun dengan digital, dengan non tunai. Ada yang sekarang dengan kris gitu ya. Gitu. Jadi kita juga bijak juga dalam berbelanja dengan uang itu. Jadi kami terus mengembangkan apa yang disebut dengan cinta, bangga, dan paham rupiah. Terkait dengan itu Pak Yasin, dengar-dengar ada lomba nih ya yang dilakukan Bank Indonesia untuk dalam rangka cinta, bangga, dan paham rupiah ini. Jadi teman-teman Amex, kami masih memberikan kesempatan untuk masyarakat di Kota Ambon untuk ikut lomba. Ada yang namanya kami Amboina Rupiah. Amboina Rupiah itu kami melakukan lomba, nanti ditutup sampai tanggal 5 September. Bulan depan ya? Ya, bulan depan. Jadi masih ada waktu. Lomba apa saja? Yang pertama tentang lomba video. Video tentang cinta, bangga, paham rupiah. Terus ada juga video tentang kris. Nah, terus juga ada juga dakwah. Buat jadi anak-anak ya? Iya, buat anak-anak. Dari milenial. Dari cilik. Dari cilik. Temanya sama tentang mencintai dan bangga terhadap rupiah itu. Terus juga bertutur. Iya, bertutur. Soal juga tentang cinta, bangga, rupiah. Ini kebetulan di kantor kita nih Pak lagi ada teman-teman magang dari SMK. Ada yang dari Burung, ada yang dari Kota Ambon sendiri. Mungkin mereka nanti bisa kasih tahu nih Pak ke teman-teman mereka supaya bisa mengikuti lomba ini. Atau yang terakhir ada lomba juga review tentang uang rupiah. Jadi ini mumpung ada uang emisi baru, silakan direview nih. Gambar pahlawannya, warnanya, ada buat wartawan nggak? Gitu. Buat wartawan ada nggak Pak lombanya? Itu masuk ke masyarakat umum. Jadi masyarakat umum nanti ada juga lomba cipta lagu. Tentang cinta, bangga, paham. Ada juga terkait kris. Ada penyanyi Pak ini di kru kita. Jangan lupa lihat aja semuanya info lengkapnya di Instagram Bank Indonesia. Ada dan juga di betakris.com. Di betakris.com. Saya mau nanya lagi nih karena Pak Yasin sudah ngomongin soal kris. Saya mau nanya Pak, sejauh ini sosialisasi kris dan penggunaannya di Maluku sendiri khusus Kota Ambon seperti apa Pak progresnya? Jadi sekarang kan zamannya digitalisasi ya. Jadi anak-anak milenial sekarang lebih pusing kalau kehilangan lebih baik ketinggalan dompet daripada handphone. Jadi memang Bank Indonesia terus juga mendorong digitalisasi ini, salah satunya di alat pembayaran non tunai yaitu kris itu ya. Jadi masyarakat bisa bertransaksi dengan menggunakan kris itu. Jadi salah satu ini Bank Indonesia juga mengadakan lomba di Amboina Rupiah, itu salah satunya juga lomba terkait kris. Jadi ini progresnya udah semakin bagus ya Pak? Semakin banyak, semakin meningkat. Saya juga merasa terbantukan sih Pak. Jadi nggak perlu bawa dompet lagi. Kalau lupa dompet nggak masalah, tapi kalau lupa handphone harus kembali ambil. Yang penting tetap rupiah. Tetap rupiah harus. Pak Yasin, ini kan kalau ngomongin soal uang rupiah ini cinta bangga ini kan seluruhnya NKRI harus ada nih kan Pak? Saya mau nanya nih Pak, sejauh ini Pak kan banyak daerah Maluku ini daerah terluar, terdepan bahkan Pak, yang memang butuh sentuhan juga sebenarnya untuk bagaimana pemahaman akan rupiah itu, distribusi uang ke mereka juga harus ada, tepat dan sebagainya. Sejauh ini Pak, langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk bagaimana distribusi dan juga pemahaman akan rupiah ini di pulau terluar atau terdepan Pak di wilayah Maluku sendiri. Sejauh ini sudah dilakukan apa sih Pak oleh Bank Indonesia? Kami Bank Indonesia kan hanya ada di Ambon. Betul. Kalau di Provinsi Maluku ya, Ibu kota provinsi. Untuk menjangkau distribusi uang rupiah agar tersalurkan, terdistribusi dengan baik dalam kondisi yang bagus, kami ada yang namanya kas titipan Bank Indonesia. Jadi kas titipan Bank Indonesia untuk yang dikelola oleh Bank Indonesia Provinsi Ambon, Provinsi Maluku, itu ada 4. Yaitu yang pertama di Tual, terus di Saumlaki, terus di Fakfak. Walaupun Fakfak itu secara geografis itu Papua Barat ya. Barat. Tapi secara distribusi kami yang melayani. Maka kami yang melayani. Dan satu lagi Fakfak
Somlaki, Tual, Somlaki, Fakfak, Tual. apalagi satu? Udah. 3, 4, 6 ya. Oh, 6 ya. 6 ya satu lagi. Pulau Buru ya, di Pulau Buru. Ya, Betul. itu kami secara rutin mendistribusikan uang yang layak edar kepada bank pengelola kas titipan. Jadi ada perwakilan Bank Indonesia di sana yang mewakili kami. Kami rutin mendistribusikan uang yang edar dan juga menarik uang yang lusuh. Jadi uang-uang yang lusuh yang ada di Pulau Buru misalkan nanti bank-bank yang di sana akan setor ke bank pengelola di Namlea. Nanti akan kami ambil uang utelenya. Itu dari sisi distribusi secara rutin. Terus kami juga bekerja sama dengan TNI AL dalam menjalankan namanya ekspedisi rupiah berdaulat. Nah itu tuh. Ya, ekspedisi rupiah berdaulat ini kami masuk ke pulau-pulau terluar, ya, masuk ke pulau-pulau 3T, di mana tidak tersentuh oleh perbankan. Begitu. Jadi untuk bulan Mei kemarin kami masuk ke Pulau Wetar, Pulau Kisar, gitu ya, Damer, terus terakhir kita ke Banda. Nah, jadi kita kerjasama dengan TNI AL yang akan secara rutin terus kita lakukan kerjasama ini. Kita distribusikan uang yang baru, yang fresh, yang layak edar, agar masyarakat di daerah 3T ini juga terlayani dengan baik terkait uangnya tetap fresh. Jadi kita ambil juga uang yang lusuh yang jelek. Jadi, tapi di samping itu kami juga melakukan edukasi karena jauh dari jangkauan kan jarang terinformasi. Kami memberikan edukasi tentang cinta bangga paham rupiah, khususnya di daerah-daerah perbatasan. Kalau di Maluku ini paling perbatasannya dengan Timur Leste, ya kan, di pulau-pulau yang di NBD, dan sebagainya. Jadi kita terus mengedukasi agar agar kedaulatan uang kita tetap berlaku di NKRI, termasuk di pulau-pulau terluar. Kalau kita lihat kejadian di pulau yang salah satu, ada 2 pulau yang dimenangkan di Mahkamah Internasional, pada waktu itu dimenangkan oleh Malaysia. Waktu itu salah satu penyebabnya Sipadan dan Ligitan. Hasil keputusan Mahkamah Internasional salah satunya adalah karena faktor uang yang beredar di sana bukan uang rupiah. Justru ini kedaulatan kita, maka kita bersama menjaga seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Maluku, untuk menjaga kedaulatan NKRI melalui rupiah. Jadi Bank Indonesia menjaga kedaulatan itu salah satunya itu ya, Pak. Iya. Jadi kalau ada pulau terluar kita yang belum tersentuh dengan rupiah, kayaknya Bank Indonesia harus gerak cepat. Di samping yang ekspedisi rupiah berdaulat itu kita juga memberikan bantuan juga tentunya. Ada program jasa juga di sana ya bagi masyarakat setempat. Berarti nanti kalau Pak Presiden, Pak Jokowi ke Somlaki nanti aman nih Pak ya? Uang rupiah baru sudah ada di sana yang sudah tersosialisasi dengan masyarakat. Saya mau nanya Pak, di dalam ekspedisi yang Bapak lakukan itu, yang kolaborasi kerjasama dengan TNI Angkatan Laut itu, menemui kendala nggak Pak? Misalnya kalau ini Maluku geografisnya banyak pulau, terus juga ini cuaca yang tidak menentu, dan mau tidak mau ini Bank Indonesia harus memang gerak cepat untuk mendistribusikan ini, edukasi dan sebagainya. Kendala-kendalanya apa sih Pak? Ya, kita tahu bersama bahwa Maluku ini terdiri dari berbagai pulau geografis, pulaunya banyak, dan luas wilayah Maluku didominasi oleh lautan. Makanya kami bekerjasama dengan TNI AL dalam hal itu. Kendalanya ya faktor cuaca. Iya, faktor cuaca. Ya, mungkin salah satunya Mas Rizky ini juga pernah ikut. Jadi Mas Rizky ini pernah nggak bisa mendarat di suatu pulau, ya gara-gara cuacanya sangat buruk. Cuacanya sangat buruk sehingga kita terombang-ambing di tengah laut, hanya untuk menjaga kedaulatan NKRI untuk bisa ke pulau tersebut. Bisa jadi pahlawan Pak Rizky. Mantap banget Ki, ini perjuangannya ya. Tapi yang pasti semua dilakukan tentunya untuk bagaimana kita tetap mempertahankan NKRI dengan cara sendiri, yaitu cara Bank Indonesia mendistribusikan uang itu dan pemahaman akan rupiah itu. Pak, ini kan kalau kita lihat, ini kan kadang-kadang uang rupiah yang baru beredar ini kan belum sampai juga di seluruh masyarakat kan Pak. Ini punya tenggat waktu nggak Pak? Kira-kira ini sampai di kapan?
sehingga uang emisi tahun 2022 ini bisa distribusinya merata ke 11 kabupaten kota Pak yang ada di Maluku. Ya, baik, karena memang saat ini kami baru tahap pengenalan terhadap uang emisi 2022 ini, memang secara kuantitas, jadi memang belum banyak. Nah, kami terus beberapa minggu yang lalu kami ke Somlaki sudah mulai melakukan distribusi ke Somlaki. Ke depan kami juga akan ke beberapa kasitipan kami, ketua dan lain sebagainya, untuk juga mendistribusikan begitu, termasuk juga ke perbankan, karena bagaimanapun juga nanti masyarakat akan berhubungan dengan perbankan, baik itu melalui ATM maupun teller atau loket teller. Jadi ini memang bertahap. Jadi masyarakat nggak usah risau, ya. Tetap ada, nggak usah khawatir. Tapi kalau memang pengen menukar, silahkan cek di pintar.bi.go.id, nanti akan ada muncul jadwalnya. Oke, jadi bisa ngecek di situ biar tidak antri juga di Bank Indonesia. Tetap ada ya Pak. Tapi Pak, di Kota Ambon sendiri masih berlaku ya nggak Pak penukaran jadwal penukaran itu masih ada nggak? Saya yang tadi Bapak bilang di Ruko Wayame, terus juga di pasar tradisional. Yang paling dekat nanti kita tanggal 3 September di Lapangan Merdeka. Di sana ada, kalau nggak salah, ada event hari konsumen ya. Hari konsumen. Hari konsumen. Ya, kami ada juga di Bank Indonesia di sana. Kami akan melayani juga penukaran uang emisi 2022. Oke, jadi nggak perlu ragu, ini teman-teman mukanya nih semua muka rupiah nih Pak. Udah pada ketawa, apalagi di ujung. Oke, jadi ini sudah lengkap ya penjelasan dari Pak Yasin sendiri dari Bank Indonesia. Bagaimana sebenarnya kita paham cinta rupiah, cinta bangga dan paham. Cinta bangga dan paham rupiah. Dan ini semoga bisa nanti kita juga bisa mengedukasi, apalagi kita di media Pak ya, bisa mengedukasi penonton kita, pembaca kita dan sebagainya supaya bisa lebih paham lagi soal rupiah ini sendiri. Yang pasti Pak, ini duitnya yang lama masih berlaku Pak ya? Masih tetap berlaku. Saya mau stressing lagi dengan Pak Yasin di sini, yang lama ini masih berlaku. Jadi nggak perlu teman-teman misalnya punya saudara atau punya kenalan di pasar misalnya, pada saat orang berbelanja dengan uang baru, ini mereka menolak. Harus ada edukasi dari kita bahwa ini uang yang baru ini berlaku dan yang lama juga masih tetap berlaku. Oke, terakhir nih Pak, sebelum saya tutup di podcast kita hari ini, Pak Yasin mungkin punya catatan-catatan penting Pak yang disampaikan ke teman Amex sendiri terkait dengan obrolan kita di podcast ini. Silakan Pak Yasin. Ya, jadi untuk teman-teman Amex semua, saya pengen menegaskan kembali bahwa cinta bangga paham rupiah bukan hanya tugas Bank Indonesia. Ini adalah suatu slogan yang sepatutnya untuk kita jalankan sebagai masyarakat. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita menjaga uang itu. Jadi kita tidak boleh mencoret-coret uang itu, tidak boleh men-staples, tidak boleh menulis-tulis terus membasahi dan sebagainya. Ada namanya kami itu ada 5J, 5 jangan. Jadi kita perlakukan uang itu dengan baik, sehingga kita harapkan kita bersatu dalam rupiah, berdaulat di NKRI. Oke, waduh, ini lengkap sudah. Yang diutarakan oleh Pak Yasin di sini, semoga ya ada nilai-nilai yang kita gali, tentunya yang kita dapat positif tentunya dari obrolan kita di hari ini bersama Bapak Yasin, Kepala Unit Pengelolaan Uang Rupiah Bank Indonesia Provinsi Maluku. Saya pamit ya, semoga semuanya sehat. Jangan lupa, kalian boleh cinta pacar kalian, tapi yang lebih penting lagi adalah kalian harus cinta rupiah. Bye-bye.